Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Palembang. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul katabolisme glukosa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Derby Lestari, 2. Nabila Agustina, 3. Pinta Lukita, dan 4. Sahana Istighfaro. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi katabolisme glukosa dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahamilah materi mengenai katabolisme glukosa. Kedua, amatilah peristiwa atau kejadian sekitar sehari-hari yang berhubungan dengan materi katabolisme glukosa. Dan yang ketiga, rekam apa saja bahan yang mengandung karbohidrat. Materi singkat. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang berlangsung dalam satu sel atau berbagai tipe dan beraneka ragam reaksi kimia yang berlangsung dalam sel. Katabolisme, yang mana reaksi penguraian molekul-molekul yang besar menjadi molekul yang kecil, bersifat eksergonik atau melepaskan energi. Adapun anabolisme, di mana reaksi pembentukan atau sintesis senyawa kompleks dari molekul sederhana bersifat endergonik dan memerlukan energi. Dekarboksilasi oksidatif pirufat yaitu terjadinya oksidasi dan hilangnya CO2 dari pirufat, kemudian menghubungkan unit asetat 2-C dengan CoA enzim alphi-CoA-A, membentuk asetil min-CoA. Reaksi ini terjadi dalam mitokondria dan bersifat aerob. Reaksi dekarboksilasi pirufat ini juga melibatkan bentuk terfosforilasi tiamin atau FeT-B1 sebagai gugus prostetik. Di samping kehilangan CO2, asam pirufat juga kehilangan 2 atom hidrogen selama pembentukan asetil-CoA. Enzim yang mengkatalitisnya adalah asam pirufat dehidrogenase. Atom hidrogen dari pirufat diterima oleh NAD+ sehingga melalui reaksi dekarboksilasi pirufat akan dihasilkan NADH2. Glikolisis merupakan proses yang mencegah gula, misalnya glukosa menjadi pirufat bersama dengan produk ATP dan NADH. Dimulai dengan satu molekul glukosa, glikolisis adalah reaksi 10 langkah yang akan menghasilkan 2 molekul pirufat sebagai produk. Glikolisis menggunakan berbagai enzim, termasuk kinase, mutase, dehidrogenase, isomerase, dan diase, serta konsumsi 2 ATP. Molekul glukosa dasar ini dapat dipecah menjadi 2 molekul pirufat, 2 NADH yang kemudian digunakan untuk generasi selanjutnya, dan 4 ATP karena 2 ATP dikonsumsi selama bagian konsumsi energi dari proses ini. Keuntungan bersih dari pemecahan molekul glukosa adalah 2 ATP. Siklus asam sitrat, dikenal juga sebagai siklus Krebs. Siklus asam sitrat menggunakan beberapa produk glikolisis untuk produksi energi lebih lanjut, dimulai dengan molekul pirufat. Sekali lagi, enzim memainkan peran kunci dalam memanipulasi molekul pirufat dan mengikatnya dengan molekul lain untuk melepaskan energi dengan cara yang terkontrol dan melanggengkan siklus. Produk dari satu putaran siklus asam sitrat menggunakan 2 molekul pirufat, terdiri dari 4 molekul karbon dioksida, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 2 molekul GTP. NADH dan FADH2 akan melanjutkan ke rantai transport elektron untuk produksi ATP yang lebih banyak lagi. Transfer elektron, yaitu bila NADH2 dan FADH2 dioksidasi akan dihasilkan ATP. Walaupun oksidasi ini melibatkan pengambilan O2 dan pembentukan H2O, tetapi NADH2 dan FADH2 tidak dapat bergabung secara langsung dengan O2 untuk membentuk H2O. Elektronnya harus ditransfer melalui beberapa senyawa sebelum H2O terbentuk. Pembawa elektron ini adalah sistem pengangkutan elektron mitokondria. Nah, sistem pengangkutan elektron dalam mitokondria melibatkan sitokrom B, sitokrom C, ubiquinon, flavoprotein atau riboflavin yang mengandung protein, serta beberapa protein besi belerang atau FES, enzim sitokrom oksidase. Nasi mengandung banyak nutrisi, mulai dari mineral, vitamin, hingga gizi utama seperti karbohidrat dan protein. Kandungan nasi dengan takaran
Satu porsi atau 100 gram mengandung 53,4 gram karbohidrat, 242 kalori, dan 0,4 gram lemak. Dalam satu buah pisang terdapat karbohidrat sebanyak 27 gram. Pisang mengandung potasium vitamin A dan juga vitamin C yang baik untuk menurunkan tekanan darah sehingga menyehatkan jantung. Dalam 100 gram kentang mengandung 89 kalori, 21 gram karbohidrat, dan 0,15 gram lemak. Manfaat kentang yang paling utama adalah menjadi bahan makanan sumber karbohidrat kandungan gizi. Kentang yang tinggi membuat jenis umbi-umbian ini memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Yang pertama, cocok untuk diet bebas gluten. Yang kedua, kentang untuk diet membuat kenyang lebih lama. Yang ketiga, melindungi organ jantung. Dan yang keempat, mengandung kadar gula darah. Dan yang terakhir, tinggi akan kolin. Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi. Roti atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Dalam 100 gram roti terdapat 248 kalori, 1,2 gram lemak, dan 50 gram karbohidrat. Kesimpulan, karbohidrat adalah suatu molekul yang tersusun dari unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O yang berfungsi sebagai sumber energi. Contoh makanan sumber karbohidrat yakni nasi, ubi, dan kentang. Metabolisme karbohidrat atau glukosa adalah reaksi penguraian atau pemecahan molekul glukosa C6H12O6 menjadi unit molekul yang lebih dari 4 tahap, yakni glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron.